urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut berteduh, kau yang bambu. Siap lidah mengaku, kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Siap lutut berteduh, banyak bambu. Siap lidah mengaku, kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom generasi muda di mana kalian berada. Senang sekali saya Michael dalam mengikuti acara ini, dan hari ini kita mau ibadah bareng spesial kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang sudah 75 tahun. Wow, tidak terasa ya. Sudah 75 tahun Indonesia ini merdeka, dan spesial di ibadah muda ini kita akan berdoa bersama bagi bangsa kita. Kita akan puji-pujian kita, penyembahan kita, dan pasti ada acara spesial lainnya. So, tetap stay terus di YouTube ini untuk kita mau ibadah bersama-sama. Siapkan hati kalian, siapkan hati kalian. Kita akan beribadah bersama kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan doa kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita beribadah pada sore hari ini, pada saat ini, kita akan siapkan diri kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada bangsa kami. Hingga saat ini bangsa kami Indonesia bisa memasuki usia ke 75 tahun semuanya karena anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Dan kini Tuhan kami menaikkan syukur kami menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami menaikkan doa kami untuk bangsa kami melalui ibadah pemuda pada sore hari ini. Kiranya Engkau Allah yang pimpin ibadah ini dari awal hingga selesai nanti, sehingga hadirat Allah yang akan kami rasakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap beribadah, kami siap menaikkan puji-pujian kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau berlari ke hadirat Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan saat ini, amin. Kita mau memuji Tuhan saat ini, berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Masa laluku
depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, amin. Masa laluku tak dibasuh darahmu. Semua kataku tak ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan, amin. Amin. Haleluya Yesus. Semua katakan, oh, 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 oh. Lebih keras lagi buat Tuhan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, oh, oh. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Ya, saya sudah merasa merdeka karena saya sudah terbebas dari dosa-dosa yang mengikat saya. Yang aku lakukan adalah menjadi teladan untuk orang lain, misalnya dalam sikap, dalam perbuatan, juga tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sebagai pemuda yang berdampak, saya pribadi ingin menjadi teladan bagi banyak orang. Lakukan adalah melalui perkataan saya, tingkah laku saya, dan pola pikir saya. Misalnya dalam men-share sesuatu di sosmed, saya memberikan ayat-ayat Alkitab misalnya untuk memberkati banyak orang. Menurut saya, untuk menjadi pemuda yang berdampak, kita harus jadi berbeda dari dunia ini. Kita harus jadi berbeda dari kebanyakan pemuda yang ada saat ini. Karena kalau kita
sama aja kayak mereka, kita nggak akan bisa berdampak. Nah, sebelum bisa berdampak, maka kita perlu ada perubahan dari dalam diri kita, baik dari cara berpikir, cara kita memandang sesuatu, cara kita bereaksi, cara kita bertindak, semuanya itu harus berubah. Dengan demikian, kita bisa jadi berbeda dengan mereka. Mari teman-teman, dimanapun saat ini kita beribadah, saya mau mengajak teman-teman untuk kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan kemuliaan Tuhan, dan kita mau sepakat bahwa hanya Tuhan yang berdaulat atas negeri kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari saat ini kita mau sama-sama nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu Ya Tuhan, atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, muliakan Yesus. Yes Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, berdoa bagi setiap negeri kami Tuhan. Biar Kau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan, biar Kau yang berdaulat, Kau yang berotoritas atas negeri kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, Ya Tuhan. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Nyatakan Tuhan, doa yang layak kami tinggikan. nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Sobat Muda, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak mendengar apa pendapat teman-teman kalian mengenai apa itu kemerdekaan bagi mereka secara pribadi. Menurut saya, kebebasan sebagai anak Tuhan adalah di mana kita bebas dari masa lalu kita, dari dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, dan hidup sebagai manusia yang baru. Arti kemerdekaan bagi saya adalah bebas melakukan sesuatu hal positif tanpa memikirkan omongan orang lain atau pikiran orang lain. Menurut saya, kemerdekaan dalam Tuhan adalah hidup di dalam kebenaran iman akan Kristus. Menurut saya, kemerdekaan itu terbebas dari belenggu atau ikatan. Dan sebagai anak Tuhan, saya juga merasakan kemerdekaan dalam kehidupan rohani saya. Kemerdekaan itu menurut saya pribadi adalah bebas melakukan sesuatu hal tanpa adanya paksaan atau larangan. Jadi kita bisa ngelakuin hak dan kewajiban kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pelajar terutama untuk bebas ngapain aja dan gak dikekang sama sekali kayak gitu. Jadi nggak cuman kemerdekaan tuh nggak cuman bebas dari penjajahan aja, tapi menurut saya pribadi tuh bebas melakukan segala sesuatu yang kita inginkan tanpa adanya paksaan atau larangan, tapi dengan satu syarat ya tetap pada kontrol ya kayak gitu. Ya teman-teman, jadi menurut saya kemerdekaan adalah kebebasan dari dosa yang diberikan Allah untuk kita, namun kita tidak bisa semena-mena menggunakannya. Kita juga diberi kebijakan untuk dapat mengelola kemerdekaan tersebut. Terima kasih. Menurut saya sebagai anak Tuhan, kemerdekaan adalah terbebasnya diri kita dari ikatan dosa dan kita mampu melakukan firman Tuhan. Shalom. Menurut saya kemerdekaan dalam Tuhan adalah kemenangan atas maut dan terbebasnya manusia dari belenggu dosa. Menurut saya sebagai anak Tuhan, kemerdekaan itu adalah kebebasan bagi setiap kita sebagai umatnya untuk bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita sembah. Untuk itu kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menurut saya kemerdekaan adalah kebebasan dari belenggu dosa, masalah, sakit penyakit, dan sebagainya. Wah, keren sekali ya pendapat teman-teman kalian mengenai apa itu kemerdekaan. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ke 36. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa Yesus baru saja berkata-kata mengenai dirinya sendiri. Dia menyaksikan dirinya adalah berasal dari atas, Bapa yang mengutus dia. Lalu atas kesaksiannya itu banyak orang menjadi percaya. Nah, lalu pada ayat 31 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kenapa Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya? Waktu Yesus berkata banyak orang yang percaya kepadanya, saya mulai berpikir bahwa pada saat itu pendengarnya mungkin saja bukan orang Yahudi aja ya. Pasti banyak orang yang akan yang mendengar pada saat itu. Tetapi kenapa Yesus berkata hanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya? Memangnya ada orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya? Nah, kemudian saya mulai merenungkan dan saya berpikir mungkin firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita sebagai orang percaya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dibesarkan di dalam tradisi Yahudi. Mereka dari kecil dididik mengenai firman Tuhan. Mereka melakukan kegiatan agama mereka dengan taat. Mereka melakukan hukum-hukum Musa dengan taat seperti itu. Nah, saya merenungkan mungkin kita sebagai anak Tuhan juga, sebagai orang-orang percaya, kita melakukan hal-hal itu sejak kita masih kecil. Kita sudah lahir dalam keluarga orang percaya. Kita melakukan hal-hal agamawi sehingga kita tidak paham apa itu kemerdekaan. Nah, mari kita lihat apa sih yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya itu. Yesus berkata bahwa jika engkau tinggal tetap di dalam firman-Ku, maka engkau adalah murid-murid-Ku. Jadi apa bedanya orang percaya dengan seorang murid? Nah, seorang murid adalah tugasnya belajar, dan seorang murid tidak mungkin datang hanya satu hari. Nah, coba kalian ingat waktu kalian sekolah, kalian datang ke sekolah setiap hari, bukan hanya satu hari kalian jadi murid, tapi bertahun-tahun kalian menjadi murid. Untuk apa? Tugas murid adalah belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu akan berguna bagi masa depan kalian. Nah, kemudian Yesus berkata bahwa jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kenapa harus tetap tinggal seperti itu ya? Menjadi seorang murid harus datang setiap hari kepadanya. Nah, ayat 33 berkata bahwa orang-orang Yahudi ini berkata bahwa kami ini keturunan dari Abraham. Mengapa kamu mengatakan apakah kamu mau merdeka? Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita renungkan, bahwa sebagai keturunan Abraham, mereka lupa bahwa mereka dulu adalah pernah menjadi budak waktu mereka di dalam tanah Mesir. Mereka juga keturunan budak. Mereka lupa bahwa dulu juga ada pembuangan di Babel, dan kemudian mereka di dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka lupa bahwa mereka dulu adalah hamba dan juga budak. Nah, hamba dan budak terikat kepada Tuhannya. Lalu mengapa mereka berkata, kami ini keturunan Abraham, kenapa kami harus merdeka seperti itu? Tuhan menawarkan kemerdekaan kepada mereka. Jangan pernah lupa bahwa kita semua dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Dan secara status kita memang adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Tetapi ingat,
secara kondisi kita masih tetap adalah manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, orang-orang Israel yang percaya ini tidak menyadari seperti itu. Mereka berkata, kami ini keturunan Abraham, kami bukan hamba orang berdosa. Makanya Yesus berkata, jika kamu berbuat dosa, kamu adalah hamba dosa. Hati-hati dengan segala sesuatu yang tidak kita sadari ya. Mazmur 19 ayat 12 berkata, hati-hati dengan ketidaksadaran dan ketidakwaspadaan kita. Nah, apa yang mengikatmu, apa yang membuat kamu tidak sadar, itu akan mengikat kamu. Segala sesuatu yang muncul dari dalam hatimu, yang ingin kamu lakukan dengan bebas, ingin kamu lakukan dengan sesukamu, itu adalah sesuatu yang tanpa sadar akan mengikat kamu kepada dosa. Coba renungkan kira-kira apa itu. Mungkin dendam di hatimu, iri hati, egois, ataupun misalnya kalian suka kepada games, kalian menghabiskan waktu kalian banyak, kalian hidup bermalas-malasan, kalian berontak kepada orang tua, mungkin seks atau pornografi, obat-obatan, dan yang lainnya. Apa saja yang membuat kalian tanpa sadar melakukan itu dan mengikat kalian kembali menjadi hamba dosa. Nah, hari ini pada saat kemerdekaan ini, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita dan memanggil kita menjadi murid-Nya yang belajar, yang meluangkan waktu setiap hari di dalam segala kesibukan kita, segala kesukaan kita memberikan waktu kita setiap hari datang kepada Yesus sebagai seorang murid yang tetap tinggal di dalam firman-Nya dan mempelajari firman itu sampai kita mengetahui apa itu kebenaran yang sejati, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Shalom, demikian firman Tuhan. Mari kita memikirkan hal-hal apa yang mengikat kita hari ini. Datanglah kepada Yesus, jadilah seorang murid, tinggallah tetap di dalam firman-Nya, maka Dia akan membebaskan dan memerdekakan kita. Merdeka, jadilah orang yang hidup di dalam kemerdekaan, menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, menjadi saksi yang benar di lingkungan kita, bagi gereja kita dan masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, mari teman-teman, saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk negara kita Indonesia dan semua pemerintah serta jajarannya. Kemudian kita berdoa untuk semua gereja di dunia ini yang terdampak COVID untuk saat ini, yang masih ibadah secara online maupun offline. Kemudian kita juga berdoa untuk pemuda-pemudi di Indonesia agar kita semua jadi pemuda yang berdampak positif bagi lingkungan kita. Serta yang terakhir, kita mendoakan untuk pandemi corona ini dapat segera berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat bersatu, berkumpul, bersatu hati untuk dapat menyembah dan meninggikan nama-Mu pada ibadah Sabtu ini Tuhan. Ya Tuhan, kami menaikkan doa untuk negara kami Indonesia ini Tuhan, yang sekarang memperingati kemerdekaannya Tuhan. Engkau berkati lagi, Engkau urapi pemerintahan kami Bapak Jokowi Tuhan, agar semuanya yang Dia putuskan bersama jajaran-jajarannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan beri hati yang memberi, beri hati yang terbuka untuk mendengarkan segala keluh kesah masyarakat Indonesia, agar kami semua dapat hidup makmur dan sejahtera Tuhan. Haleluya. Bapak, saat ini kami membawa doa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami menyerahkan semua gereja-gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, apapun yang sedang dipermasalahkan, apapun situasinya saat ini Tuhan. Mungkin banyak sekali gereja-gereja yang masih belum melakukan ibadah secara offline Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ketika mereka
boleh beribadah kepadamu Tuhan, apapun melalui sarana apapun Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai setiap mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi gereja-gereja yang sudah melakukan ibadah secara offline ataupun tatap muka Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap pengurus gereja Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati Tuhan. Dan Engkau menjauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh beribadah dengan tenang Tuhan dan beribadah dengan lancar Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan semua gereja-gerejamu Tuhan. Yang sudah melakukan ibadah secara offline, biar Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan kami juga menyerahkan Tuhan bagi gereja-gereja yang masih beribadah secara online. Tuhan kami tahu Tuhan memang tidak mudah untuk melakukan ibadah di tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya dan yakin Tuhan bahwa apapun Tuhan permasalahan yang ada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu turut tangan, Kau selalu campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sekalipun mereka masih belum bisa ibadah secara offline Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata di dalam setiap ibadah yang mereka laksanakan secara online ini Tuhan. Dan kami Tuhan serahkan Tuhan sarana yang akan digunakan Tuhan untuk gereja-gereja yang masih beribadah secara online Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, dan semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, kembali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Allah yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mau mendoakan negara kami Tuhan, Indonesia, khususnya pemuda-pemudi yang berada di Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa, Kau berikan kekuatan, kesehatan-Mu Bapa. Allah memberikan apa yang menjadi harapan kami ke depannya Tuhan, menjadi pemuda yang takut akan Engkau, mengasihi-Mu Tuhan Yesus, mengandalkan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga masa depan kami Tuhan, masa depan bangsa ini Tuhan, kami terus taruh dalam tangan kasih-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dipermuliakan di muka bumi ini. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Terima kasih Yesus yang baik, haleluya. Kembali kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami juga berdoa, kami menyerukan Tuhan di kondisi dunia saat ini Tuhan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu, lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Engkau percayakan tenaga medis Tuhan yang menyembuhkan setiap manusia yang terkena dari COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan di pandemi saat ini Tuhan, lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Kami serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga seruan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang sudah merdeka katakan haleluya. Haleluya. One more time shout haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu yang membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu semesta bersuka.
bersama dengan surga. Nyatakan Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan Engkau hadir, Rohmu kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Dalam pemain musik menyembah Tuhan, setiap kita yang telah diselamatkan, angkat tangan kita. Kita menyembah Tuhan kita. Nyatakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Bukan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Oke, semua sudah diberkati Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini. Amin, amin pastinya ya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan sama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kelawatan Tuhan, hadirat Tuhan yang telah kami rasakan melalui ibadah pemuda spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya ini Tuhan. Inilah puji-pujian kami, inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan kami telah menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan tidak hanya sekedar kami dengar, tapi firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah kami laksanakan pada sore hari ini. Kiranya ibadah kami dapat menjadi persembahan yang harum, kudus, berkenannya bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini Bapa,
izinkan kami Tuhan, kami bersatu hati, kami menyerahkan hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang telah menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dimanapun kami berada Bapak, Tuhan memberkati kami, memberkati studi kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami, memberkati masa depan kami, memberkati juga cita-cita pengharapan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan yang akan menolong kami ya Tuhan. Terutama Tuhan di tengah pandemi seperti ini, Tuhan tetap berikan kami kekuatan, Tuhan tetap berikan kami kesehatan, Tuhan tetap berikan kami pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah hidup kami Bapak, inilah doa kami, inilah seruan kami. Kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya sama-sama dengan saya kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pertemuan ibadah di minggu yang akan datang. God bless you all.